Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kebenaran. Yesus hari ini dalam Injil tidak berani memberi jawaban pada pertanyaan imam-imam besar, ahli Taurat, dan tua-tua tentang siapakah yang memberi kuasa untuk bertindak demikian. Sebetulnya, mereka sudah bisa menarik kesimpulan dari mujizat atau tanda-tanda atau perbuatan-perbuatan Yesus yang penuh kuasa, bahwa Yesus berasal dari Allah. Mereka mengajukan pertanyaan bukan karena mereka memiliki iman akan Yesus. Mereka bertanya dengan tujuan hanya untuk menemukan kesalahan untuk menghukum Yesus. Karena niat mereka jahat, maka Yesus bungkam. Mereka tidak jujur saat berhadapan dengan Yesus. Jika kita membolak-balik kitab suci Perjanjian Baru, tidak satu pun tulisan yang kita temukan bahwa Yesus berbuat sesuatu yang melawan kebenaran. Perikop Injil hari ini menampilkan gugatan kaum Farisi dan ahli Taurat, ahli kitab, mempertanyakan kuasa yang digunakan Yesus. Sebenarnya, niat mempertanyakan kuasa Yesus ini tidak lahir dari cinta kebenaran, melainkan lahir dari hati yang licik. Orang Farisi dan ahli Taurat menggugat Yesus karena iri hati dan cemburu, karena mereka terancam oleh karena hadirnya Yesus dengan karya-karya kemanusiaan yang besar. Niat yang jahat dan licik hanya akan menemukan kehampaan dan kepentingan batin. Yesus bersikap bijaksana. Ia tidak mau terjebak oleh perbuatan mereka, tetapi justru menggiring mereka menuju pemikiran yang benar. Ketika ada orang yang berbuat cemar dan jahat, yang perlu dilakukan adalah menghancurkan kejahatan, bukan orangnya. Saudara terkasih, Tuhan memberikan keunggulan akal budi pada kita sebagai berkat. Berkat itulah yang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kedamaian hidup kita. Namun, jika berkat itu digunakan untuk kejahatan dan kelicikan, maka yang kita dapatkan dalam hidup adalah semakin terperosoknya kita ke dalam kehampaan batin. Saat ini, Tuhan meminta kita untuk berhenti menggugat kebenaran, mulai untuk bisa menerima kebenaran sebagai berkat, bukan sebagai ancaman terhadap popularitas diri.
Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesadaran kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.